Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Andi Ternriawaru SSI MSI selaku dosen mata kuliah Teknologi Informasi yang telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 4 Teknologi Informasi Program Studi S1 Statistika untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada video kali ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana berkat karunia, rahmat dan hidayahnya berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga kami kelompok 4 Teknologi Informasi Program Studi S1 Statistika dapat mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam video ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan keluarga beliau serta para pengikut beliau. Sebelumnya saya juga ingin memperkenalkan diri. Saya atas nama Fisti Ramadhani dengan NIM F1A222058 sebagai pemateri pertama. Adapun judul dari materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu proses pengolahan kata. Definisi atau pengertian dari proses pengolahan kata itu sendiri adalah program komputer yang memberikan fasilitas berupa input, edit, format, dan output naskah. Salah satu program pengolahan kata yang populer pada saat ini adalah Microsoft Word. Proses pengolahan kata juga memiliki beberapa fungsi, dan fungsi umum dari proses pengolahan kata itu sendiri yaitu memberikan kemudahan dalam pembuatan format seperti header, footer, dan juga pemberian nomor halaman. Sedangkan fungsi proses pengolahan kata diantaranya yaitu fungsi pendidikan dan juga fungsi bisnis. Proses pengolahan kata dalam pendidikan yaitu memiliki fungsi dalam persiapan materi pembelajaran oleh guru atau dosen dan juga penyelesaian tugas oleh siswa ataupun mahasiswa. Sedangkan proses pengolahan kata dalam bidang bisnis yaitu memiliki fungsi di mana bisa membuat proposal, surat laporan, hingga resume. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Deanggi Melani dengan NIM F1A222054. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah desktop publishing. Sejarah desktop publishing dimulai pada tahun 1985 dengan diperkenalkannya Mac Publisher. Yang pertama yaitu WYSI WYG Layout Program yang berjalan di atas 128K asli Macintosh komputer. Istilah desktop publishing tersebut diberikan untuk Aldus Corporation pendiri Paulus Brainerd yang mencari pemasaran, menangkap frase untuk menggambarkan ukuran yang relatif kecil dan keterjangkauan suite ini produk dalam kontras dengan mahal komersial foto setting peralatan hari. Dengan standar ini, desktop publishing awal adalah urusan primitif. Pengguna PageMaker Lacewater Macintosh 512K sistem mengalami crash. Perangkat lunak sering Mac kecil 512x342 dan putih layar bat hitam. 1. Ketidakmampuan untuk mengontrol spasi huruf. Coming, penambahan atau penghapusan ruang antar karakter individu dalam sepotong teks. Mengeset untuk memperbaiki penampilan atau mengubah sesuai perusahaan. Dan lainnya fitur topografi dan perbedaan antara tampilan layar dan dicetak output. Namun, hal ini merupakan kombinasi revolusioner pada waktu itu dan telah diterima dengan sambutan yang cukup besar. Beberapa peristiwa pertengahan 1980-an termasuk pengembangan Aldus PageMaker di antara masuk era desktop publishing. Ini memang
Ini memang pengenalan baik Lazy Writer Apple, Desktop Printer, PostScript, dan PageMaker untuk Mac yang menggebrak revolusi desktop publishing. Aldous Corporation, pendiri Paul Planet, biasanya dikreditkan untuk coining kalimat desktop publishing. 1985 adalah tahun yang sangat baik. Baik, itu tadi materi yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Onci Setiawan dengan NIM F1A2222041. Di sini saya akan membawakan materi tentang alat pengolahan masa depan. Perkembangan teknologi terus berkembang pesat. Inovasinya juga disesuaikan dengan kebutuhan manusia untuk mempermudah kehidupan. Saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari bergantung pada teknologi, mulai dari mencuci pakaian hingga memasak. Kebutuhan manusia yang banyak dan terus bertambah membuat ilmuwan turut menciptakan teknologi yang baru yang canggih. Cepat atau lambat, di masa depan bisa jadi semua kebutuhan dapat dipenuhi menggunakan teknologi paling canggih. Salah satu alat pengolahan masa depan yaitu spreadsheet. Spreadsheet sendiri merupakan tabel-tabel dalam komputer yang berisi baris dan kolom yang dapat digunakan untuk memanipulasi data serta mengatur sebuah data. Pertemuan antara baris dan kolom disebut sel. Manfaat pengolahan data menggunakan spreadsheet yaitu menjadi lebih mudah karena di dalam spreadsheet terdapat rumus-rumus yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna, dan rumus tersebut akan otomatis mengganti sel satu dan sel lainnya. Sejarah spreadsheet. Sejarah dari spreadsheet bermula pada Bob Frankston dan Daniel Bricklin yang mempelopori spreadsheet untuk pertama kalinya. Software pertama yang berhasil dibuat adalah VisiCalc yang merupakan buah hasil dari perusahaan yang mereka bentuk sendiri, yaitu Software Art pada tahun 1979. Fungsi dari spreadsheet adalah mengolah data dalam bentuk tabel, grafik, bahkan dapat digunakan untuk mencari nilai statistik dari data yang ada. Analisis komparatif merupakan salah satu bentuk analisis yang dapat dilakukan oleh spreadsheet. Spreadsheet dapat pula melakukan perhitungan-perhitungan yang tidak dapat dilakukan secara konvensional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Rahmawati dengan NIM F1A2222005. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang software statistik, di mana software statistik atau perangkat lunak analisis statistik mengacu pada alat yang membantu dalam pengumpulan dan data statistik berbasis statistik untuk memberikan wawasan berbasis sains tentang pola dan tren. Metode analisis statistik seperti analisis regresi dan analisis time series. Analisis time series biasanya sering digunakan dalam data exchange. Secara umum, ada dua jenis software statistik, yaitu yang membayar commercial software dan yang tidak berbayar non-commercial software. Software yang tidak membayar dapat kita bagi lagi menjadi dua, yaitu freeware atau free software dan open source software (OS). Yang dimaksud freeware ialah software yang dapat diperoleh dengan gratis, tetapi tidak dapat menambahkan atau memodifikasi menu yang ada di dalam software tersebut. Sedangkan software yang open source, kita dapat berkontribusi dalam menambahkan atau memodifikasi menu yang ada melalui packages yang tersedia. Jika dilihat dari tampilan penggunaan software, dapat dibagi lagi menjadi tiga,
yaitu berbasis menu, berbasis sintaks, atau command, dan kombinasi keduanya. Contoh software statistik berbasis menu yang berbayar seperti SPSS, Evius, Statistika, Sistat, Amos, SmartPLS, RapidMiner, dan lainnya. Sedangkan yang tidak berbayar seperti TSPP, RapidMiner, TSPP, OpenStat, Mistat, Grade, dan lainnya. Contoh software statistik yang berbasis sintaks yang berbayar seperti SAS, Lisrel, S+, dan lainnya. Sedangkan yang tidak berbayar seperti software F dan sintaks yang berbayar seperti Stata dan Minitab. Sedangkan yang tidak berbayar seperti JASP. Masing-masing software statistik yang digunakan memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Di sini kita hanya membahas beberapa aplikasi statistik yang populer yang sering digunakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Made Ardiangga Sultayuda dengan NIM F1A2222062. Saya akan menjelaskan sedikit materi kelompok 4, yaitu tentang statistik dan data analisis. Baiklah, langsung saja. Statistika adalah ilmu atau metode ilmiah yang mempelajari mengenai bagaimana merencanakan, mengumpulkan, mengelola, menginterpretasi, dan menganalisa data, kemudian hasil pengelolaannya dipresentasikan. Tujuannya untuk membuat deskripsi atau juga menjelaskan tentang populasi yang diteliti. Fungsi statistik. Statistik mempunyai dua fungsi utama yang sangat penting bagi kegiatan atau aktivitas penelitian, yaitu fungsi deskriptif dan inferensial. Statistik dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti berdasarkan orientasi pembahasan, berdasarkan fase, dan tujuan analisis berdasarkan asumsi distribusi populasi data, dan berdasarkan jumlah variabel terikat. Analisis data adalah proses pengolahan data dengan tujuan untuk menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan dalam dasar dalam pengambilan keputusan untuk solusi dalam permasalahan. Jenis analisis data. Saat melakukan penelitian terdapat beberapa jenis analisis data, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Berikutnya yaitu visualisasi data. Visualisasi data adalah salah satu langkah dalam menganalisis data dan menyajikannya ke pengguna. Tujuan utama visualisasi data adalah untuk mengkomunikasikan informasi secara jelas dan efisien kepada pengguna. Menurut Klipfolio, terdapat 5 tipe visualisasi data yang lazim digunakan. Di antaranya temporal, hierarki, network, multidimensi, dan geospasial. Jenis visualisasi data terdiri dari data visual berdasarkan area dan ukuran, data berdasarkan warna, data berdasarkan gambar, data berdasarkan konsep, dan data berdasarkan grafik atau bagan. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan rasio, di mana perhitungan rasio sendiri dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Rasio juga dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau yang berlawanan dengan yang kita inginkan. Rasio dan pengambilan adalah kondisi di mana yang dialami oleh perusahaan, institusi, dan individu dalam keputusan investasi, yaitu baik kerugian maupun keuntungan dalam suatu akuntansi periode.